Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sering memohon kepada Tuhan dan kita juga sering mengeluh, bertanya-tanya, permohonan saya kok tidak dikabulkan? Saya sudah retret, saya sudah novena, saya sudah ini, kok permohonan saya tidak dikabulkan, kenapa? Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil pada hari Minggu ini kiranya dapat memberi sedikit pencerahan. Dalam Injil ada cerita yang berhimpitan, dua cerita sebenarnya. Yang pertama itu seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus mohon dengan sangat kepada Yesus supaya anaknya yang hampir mati itu disembuhkan. Selama Yesus dan teman-teman dan rombongan itu pergi ke rumah kepala rumah ibadat itu, menyelinaplah seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan dan disembuhkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam dua peristiwa ini ada satu hal yang mirip-mirip, mungkin malahan sama. Apa itu? Yaitu apa yang terjadi dalam hati kedua orang yang disembuhkan itu. Iman yang besar, penyerahan diri yang total kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama Yairus. Yairus itu kepala rumah ibadat, pasti dihormati oleh orang, pasti disegani. Tetapi di depan orang-orang tanpa malu-malu dia tersungkur di depan kaki Yesus. Mohon Tuhan, datanglah, anakku hampir meninggal dunia. Penyerahan diri total tanpa malu-malu di depan banyak orang, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua yaitu anak orang perempuan itu yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, habis hartanya. Apa yang tekad apa yang ada dalam hatinya? Asal saja saya menyentuh ujung jumbai jubahnya, saya pasti sembuh. Tidak usah saya ini dipeluk, tidak usah saya ini disapa, tidak usah saya ini ditepuk-tepuk bahu saya, tidak usah bapak saya ini ngeruwel, pegang jubahnya lalu tarik-tarik, tidak usah. Ujung jumbai jubahnya itu kecil sekali. Jumbai itu yang mengelewer gitu, ujungnya kalau saya sentuh pasti saya sembuh. Suatu penyerahan diri yang total kepada Tuhan, dan apa yang terjadi? Memang wanita ini sembuh total. Dan dia mengaku kepada Yesus. Dalam Injil bahkan diberi suatu ungkapan yang sangat kuat. Yesus merasa diri ada kekuatan yang keluar dari dirinya. Kalimat ini sangat kuat dan sangat dinamis untuk menunjukkan apa yang telah terjadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita boleh saja mengeluh kepada Tuhan dan bertanya-tanya, kok doaku tidak dikabulkan? Padahal sudah usaha ini, usaha itu. Kenapa? Mungkin yang pertama, mungkin saja apa yang saya mintakan itu, apa yang saya mohon, tidak banyak gunanya untuk diriku. Malah membuat saya sombong. Dapat saja apa yang saya minta itu sebenarnya ya karena kerakusan saya yang tersembunyi dalam rumusan-rumusan doa yang bagus-bagus. Dapat saja. Tapi mungkin juga doa saya ini sebenarnya bukan doa. Memang ucapannya banyak, kalimatnya besar-besar, panjang lebar, tapi tidak sampai menyentuh Tuhan. Tidak sampai membuat saya ini berkontak dengan Tuhan itu sendiri. Seperti gambaran cukup bagus, seperti yang dikatakan oleh para rasul tadi. Tuhan, kamu sendiri lihat tuh banyak orang berdosa-dosaan. Begini kok tanya siapa yang menyentuh jubah saya? Aneh. Kita seperti orang-orang itu berdesak-desaan dengan Yesus, malah nyenggol, malah pegang itu dengan doa-doa kita yang hebat, yang panjang-panjang, doa novena, doa ini, doa itu, tapi tidak membuat saya kontak dengan Tuhan itu sendiri.
Dengan demikian maka apa yang saya sebut doa tadi, novena entah apapun juga tadi, sebenarnya bukan doa. Memang itu sesuatu yang kolosal, sesuatu yang hebat, meriah, tetapi hati saya tidak sampai terhubung dengan Tuhan. Orang sering berdoa, ya coba-coba saja. Siapa tahu Tuhan mengabulkan. Doa Santo Andreas, saya ikut. Siapa tahu dia permohonan saya dikabulkan. Coba-coba. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sekarang dalam masa pandemi ini sekali lagi sungguh berdoa kepada Tuhan, penuh kepercayaan seperti wanita yang sudah 12 tahun pendarahan ini. Mungkin doaku hanya kecil, mungkin doaku juga panjang, tapi yang paling penting dalam doa, kontak pribadi saya dengan Tuhan itu sendiri. Jangan seperti orang-orang yang berdesak-desaan dengan Yesus itu. Memang dekat dengan Yesus, waduh, mungkin saya nyondol-nyondol bahu Yesus itu. Mungkin jubah Yesus saya pegang-pegang, tapi tidak membuat kontak saya pribadi dengan dia. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak boleh berhenti, tidak boleh putus asa, walaupun virus ini sudah 1,5 tahun melanda kita dan bukan semakin jinak, tetapi kok malah semakin tidak karuan. Memang disebabkan juga oleh manusia-manusia yang tidak hati-hati. Karena itu selain kita mohon kepada Tuhan, kita juga hati-hati, tidak usah takut, tetapi tetap waspada terhadap virus ini. Tuhan sendiri berkata kepada kita, mohonkanlah kepada Tuhan apa yang kamu perlukan. Jangan sampai bosan, jangan sampai berhenti, tapi tak henti-hentinya memohon terus. Karena sebenarnya Bapamu di surga mengetahui apa yang kamu butuhkan sebelum kamu sendiri mengucapkan kebutuhan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berdoa dan memohon dengan tidak bosan-bosannya, khususnya dalam rangka dalam waktu yang genting ini kita menghadapi virus corona, virus COVID yang katanya sudah mempunyai model-model macam-macam yang lebih ganas lagi. Tetapi kita selalu seperti Yairus dan perempuan ini teguh beriman kepada Tuhan dan menyerahkan diri seutuhnya, sepenuhnya terbuka bagi rahmat Tuhan, menghadap Tuhan, tersungkur pada kaki Yesus. Selamat berdoa dan selamat mohon kepada Tuhan.